Halo teman-teman, video kali ini aku akan membagikan bagaimana cara membuat resep bubur sagu untuk mengatasi asam lambung berlebih. Yang udah nonton video sebelumnya, yaitu resep kunyit bubuk, pasti udah nungguin video kali ini ya. Maaf banget lama posting, karena aku masih ada di waktu senggang banget untuk bisa rekam video plus editingnya, sedangkan aku punya kesibukan yang lain. Oke, di sini ada lihat ya, bahan-bahan yang diperlukan itu simple banget. Bahan utamanya adalah tepung sagu atau juga ada yang sebut itu tepung tapioka, tepung kanji itu sama aja ya. Sebutan orang aja berbeda-beda. Nah, di sini aku pakai tepung tapioka atau sagu cap Pak Tani karena kebetulan pas ke minimarket nemunya yang merek ini. Jadi, teman-teman bisa pakai merek apapun atau biasanya di warung itu ada yang jual yang bungkusan 1/4 kilo, setengah kilo untuk tepung sagu ya. Jadi kalian bisa pakai yang itu juga. Yang penting harus tepung sagu ya. Tepung sagu yang untuk buat empek-empek, bakso, kerupuk, pokoknya jangan sampai salah. Jadi jangan pakai tepung terigu, nanti beda, bukan jadi obat malah jadi yang lain ya. Oke, selain sagu, siapin juga air bersih 600 cc. Ini boleh air masak atau air mentah, nggak apa-apa, yang penting bersih dan tidak berbau ya. Nah, oke, kemudian garam halus juga secukupnya. Ini kira-kira segini aja supaya nggak terlalu asin nanti ya. Kemudian lalu gula merah atau gula aren lebih baik kalau ada. Yang penting jangan pakai gula pasir atau gula batu ya. Jadi gula arennya itu juga kira-kira sebalok ini aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting buburnya ini nanti ada rasa, jangan terlalu manis. Nah, ini tepung sagunya itu siapkan 4 sendok aja. Siapkan di wadah ini dulu. Aku biasanya buat 4 sendok aja nih, menurut aku cukup ya untuk porsi jadinya nanti, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit, jadi bisa sekitar 3 atau 4 kali untuk dikonsumsi ya. Nah, kemudian siapkan juga panci bersih, serah sih mau pakai panci atau mau ada wadah lain yang untuk bisa masak di atas kompor ya, atau masak bubur sagu ini nanti. Lalu langkah selanjutnya, tuangkan air bersihnya yang tadi itu 400 cc dulu ke dalam panci ini untuk dimasak sampai mendidih. Seperti yang di awal tadi aku bilang, itu boleh air mentah, boleh air sudah masak, atau boleh air panas, silakan supaya lebih cepat mendidihnya ya. Pokoknya ditunggu sampai mendidih. Oke, sambil nunggu airnya mendidih, kalian juga bisa siapkan dulu itu saringan halus ya, yang bisa untuk menyaring nanti setelah air gula merahnya itu masak. Karena biasanya ya, gula merah atau gula aren itu ada kotor-kotor item-itemnya, jadi itu disaring dulu biar bersih nanti. Dan kemudian siapkan juga wadah, boleh mangkok kaca atau apapun, yang penting tahan panas ya teman-teman. Oke, ini airnya sudah mendidih, sekarang masukkan gula merah atau gula arennya. Apinya dikecilkan aja, nggak usah terlalu besar supaya nanti nggak angus di pancinya ya. Dan ini sambil diaduk-aduk kayak gini ya, diaduk-aduk supaya cepet larut gula merahnya ya, dan juga nggak lengket di sisi-sisi panci. Oke, kalau gula merahnya sudah larut kayak gini ya, ini matiin dulu apinya, kemudian pindahkan ke wadah yang tahan panas dengan cara disaring ya. Yang aku bilang tadi, gula merah itu atau gula aren itu biasanya ada kotor-kotor hitam-hitamnya, jadi makanya disaring dulu supaya bersih dan nanti makan bubur sagunya juga enak, jadi nggak kelihatan ada kotor-kotor hitam-hitam, tuh kan gak enak makannya ya. Kayak gini nih ya, biasanya ada hitam-hitam kayak gini, jadi kalau disaring kan jadi bersih ya, kita buat bubur sagunya jadi lebih enak lagi makannya dan juga lebih sehat. Nah, oke, kemudian ini juga kalau sudah, itu pancinya itu kan kadang ada masih sisa-sisa hitam, itu dibersihkan juga ya kalau ada sisa-sisa hitamnya. Kemudian dituang lagi kembali ke panci. Ingat, sisakan ya kalau ada sisa-sisa hitam kayak gitu, jangan sampai masuk ya. Pokoknya kita pastikan buat bubur sagunya bersih dan sehat ya. Nah, oke, setelah itu masukkan 4 sendok sagu tadi ke dalam wadah ini. Kita akan larutkan dulu sagunya di wadah ini sebelum dimasukkan ke dalam panci ya. Garam halusnya juga langsung dimasukin aja supaya langsung diaduk saat melarutkan sagu ini ya. Kenapa harus dilarutkan dulu di wadah terpisah? Supaya nanti pas ngaduknya di panci itu nggak susah dan nggak berat ya. Dan ini masukkan sisa air 200 cc tadi untuk melarutkan sagu ini. Larutkan sagu sampai benar-benar larut ya, jadi jangan sampai menggumpal-gumpal. Ciri-cirinya nanti hasilnya itu bakal seperti air susu putih, dan juga saat diaduk sendoknya ini tidak terasa berat. Jadi kalau masih terasa berat itu berarti ada sagu yang belum larut di bawahnya.
Tanya ya, kenapa sih harus dibedakan wadahnya saat melarutkan sagu? Kenapa nggak langsung dimasukin aja sagunya ke dalam panci yang isi gula merah mencair tadi ya? Silakan kalian coba sendiri kalau mau buat kayak gitu. Nanti hasilnya bakalan menggumpal dan tidak bagus karena kita membuat bubur sagu ini adalah untuk mengatasi asam lambung kita. Oke, kalau sudah dilarut, ini tinggal dituangkan ke dalam panci dan hidupkan lagi apinya kecil aja, nggak usah besar supaya nggak hangus ya. Masaknya sambil diaduk-aduk terus ya, jangan sampai berhenti ngaduknya karena nanti dia bakalan ngegumpal dan juga bisa lengket dan hangus di permukaan pancinya. Jadi diaduk-aduk terus sampai bubur sagunya masak. Ciri-ciri sagunya sudah matang itu adalah warnanya akan berubah menjadi warna gula merah bening-bening kayak gitu, dan juga terasa lebih berat dan lebih kental hasilnya ya. Nah ini kayak gini nih contohnya, kira-kira udah mau masak nih. Ini diaduk terus sampai dia meletup-letup ya, tandanya sudah mendidih dan sudah masak. Jadi kita pastikan makan bubur sagunya itu sudah masak, jangan mentah ataupun setengah mateng ya. Oke, diaduk kayak gini terus. Oke, kalau sudah meletup-letup, perhatikan lagi kalau sudah meletup-letup ya, dimatikan apinya kayak gini contohnya ya. Dan ini matiin aja apinya, udah cukup nih biar nggak angus ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman, bubur sagunya untuk mengatasi asam lambung berlebih dan juga lambung meradang seperti aku dulu ya. Jadi ini teksturnya tuh kental-kental kayak gini teman-teman. Ini hasil dari 4 sendok sagu dan juga airnya 600 cc. Nah, jadi misalnya ya teman-teman, menurut kalian ini kekentalan agak susah nelannya, kalian bisa kurangin sagunya, bisa jadi 3 sendok atau 3,5 sendok aja, atau airnya yang kalian tambah menjadi 700 cc. Yang penting jangan terlalu encer ya teman-teman, karena semakin kental tuh semakin baik. Karena sagu ini kalian bisa perhatikan ya, ini bentuknya tuh kayak lendir ya. Jadi ini bakalan saat kita konsumsi ya, ini bakalan lengket di esofagus sampai ke lambung, ke usus. Itu sangat baik untuk melapisi esofagus dan dinding lambung kita, usus kita, itu dari radang dan juga dari masalah asam lambung berlebih ya. Bisa searching di Google ya, di internet, betapa baiknya sagu untuk saluran pencernaan kita. Yang penting jangan salah cara membuatnya ya teman-teman, karena kalau mentah kayaknya kurang baik, atau mungkin dibuat menjadi empe-empe atau bakso. Kalau misalnya masih bermasalah di lambung, asam lambung berlebih atau lambung meradang, itu juga kurang baik. Lebih baik sagunya dijadikan bubur kayak gini. Mungkin juga pernah dengar itu kalau kaki sapi di sup itu kan ada keluar lendirnya ya dari kaki sapi, itu sangat baik untuk pencernaan ya, untuk lambung, untuk usus. Nah, daripada itu kan mahal, ribet juga membuatnya. Lebih simple dan lebih ekonomis untuk membuat bubur sagu ini dibandingkan sup kaki sapi ya. Sekarang cara konsumsinya paling baik adalah di pagi hari sebelum makan apapun. Jadi misalnya minum air hangat, bangun tidur ya, minum air hangat dulu boleh. Atau kalian kalau yang bisa minum resep air kunyit yang aku buat di video sebelumnya itu boleh air kunyit dulu ya, baru setelah itu konsumsi bubur sagu ini. Itu sangat baik seperti itu ya. Jangan kalian makan nasi dulu, atau kalian minum teh dulu, minum kopi dulu, minum susu dulu baru minum sagu ini, jangan. Jadi lebih baik ini yang pertama dulu. Atau seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian bisa konsumsi air kunyit ya rutin setiap hari, air kunyit dulu baru bubur sagu, itu urutan yang bagus. Saran aku saat benar-benar masih sering kumat asam lambung kayak aku dulu, itu aku konsumsinya itu pertama tadi ya pagi-pagi sebelum makan apapun, kemudian setiap sebelum makan nasi ya. Jadi misalnya mau makan nasi siang ya, itu sebelum makan siang itu aku konsumsi bubur sagu dulu sekitar 3-4 sendok aja. Atau setelah itu makan sore ya, sebelum makan sore aku konsumsi lagi, dan sebelum makan malam juga aku konsumsi lagi. Pengalaman aku dulu ya, jadi 1 minggu aku rutin konsumsi air kunyit kemudian bubur sagu ini. 1 minggu aku bener-bener merasa beda banget di lambung aku tuh, bener-bener ngerasa lebih sehat. Kenapa? Aku bisa makan apapun yang tadinya aku jaga-jaga untuk tidak aku makan. Contohnya seperti gorengan, makanan santan ya, terus apa lagi ya, pedes, tapi pedesnya tuh ya yang masih wajar lah ya, jangan yang super banget pedesnya. Itu nggak masalah, lambung aku baik-baik aja. Dan sampai sekarang puji Tuhan banget, udah 5 bulan lebih itu lambungku sangat baik dan sehat dan tidak pernah kumat lagi, puji Tuhan banget.
Ingat, kalau kalian mau hasilnya maksimal ya seperti aku, kalian bener-bener harus rutin. Jadi jangan sampai bolong. Jadi rutin setiap hari sampai kalian bener-bener ngerasa lambung kalian tuh bener-bener sehat ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian cepat pulih dari asam lambung berlebih ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu dan sehat selalu. God bless you.